कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin hadirat dimanapun Anda berada, senang kita berjumpa lagi dalam acara Pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku sepanjang masa dan merupakan syariat terakhir yang paripurna, dan Al-Quran merupakan samudra ilmu, marifat, berkat, dan satu syariat yang untuk memenuhi segala kepentingan dan tujuan kehidupan manusia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kali ini saya akan sedikit membahas tentang kedudukan, urgensi, keagungan, dan tujuan daripada kehidupan manusia dalam bimbingan Al-Quran. Al-Quran adalah suatu Alkitab yang diturunkan oleh Allah SWT ke alam dunia ini, adalah untuk menampilkan suatu ajaran tauhid yang murni. Dan syarat daripada kitab suci adalah dia itu harus suci, bersih, dan netral daripada segala kemusyrikan, sehingga ajaran yang sedemikian sederhana dan mudahnya pun akan bisa menampakkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujizat yang murni akan terlihat jelas. Kita melihat sebelum Hazrat Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, itu keadaan umat manusia di zaman jahiliyah ini dalam kesesatan yang sangat nyata. Dan ketika Al-Quran sedikit demi sedikit diturunkan oleh Allah SWT, itu mulai terlihat suatu kehidupan yang baru dalam iman. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat daripada para sahabat ini dari satu jurang, satu derajat kemanusiaan yang sangat rendah. Kemudian dengan kuwati qudsiah, pendidikan tarbiyat, doa, dan kemudian kesetiaan, pengorbanan, dan ibadah yang sempurna dari para sahabat ini, akhirnya dapat mengangkat para sahabat ini dari lembah kegelapan yang dalam ini menjadi makhluk-makhluk rohani yang sampai kepada alam kerohanian yang sangat tinggi. Mereka di dalam lumpur dosa dan pelanggaran serta kekotoran ini, kemudian mereka mulai diadakan suatu perubahan ya dengan kuwati qudsiah. Jadi dikatakan oleh Al-Quran, ulaika kal an'am balhum asdallah. Jadi mereka itu tidak ubahnya bagaikan binatang-binatang, bahkan lebih buruk lagi daripada itu. Namun berkat daripada keagungan Al-Quran dan marifat-marifatnya itu, akhirnya dikatakan wa ayyadahum biruhim minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengisi jiwa dan kehidupan mereka dengan ruh kesucian. Kekuatan gaib itu diraih setelah mereka beriman, kemudian mendapat bimbingan dari Rasulullah SAW dengan sunnah dan doa-doanya, dan kemudian mereka itu dapat menjadi wujud-wujud suci yang baru. Dan itulah akhirnya mereka dapat melihat wajah ilahi dan mulai tertanam fana filah dan fana fisidki. Jadi setelah beriman, mereka bersabar dalam segala ujian dan cobaan, beristiqamah, dan kemudian mereka senantiasa melahirkan suatu kekuatan ya dalam rohani untuk beramal saleh, dan terus mereka
mulai timbul di dalam dirinya itu rasa muak, ya, rasa benci, tidak senang terhadap dosa dan setiap kekotoran, sehingga aroma yang tidak sedap dari mereka itu menjadi jauh itu, dan kemudian mereka makin melangkah maju kepada mencapai kepada kesempurnaan daripada iman. Nah, suatu tagayur, ya, suatu perubahan yang hebat itu terjadi berkat daripada cahaya dan nur daripada Al-Quran. Nah, inilah yang didapati dalam kemajuan iman. Dan penghimatan mereka di dalam Al-Quran itu sehingga Allah SWT dengan istiqomah dan keteguhan iman itu meraih mereka di dalam satu kurub dan kedekatan. Sehingga dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu atau ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu cemerlang rohaninya bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan. Nah, kitab-kitab suci yang terdahulu itu sudah mulai menjauh dan buram daripada ketauhidan. Itu mungkin karena zaman yang sudah terlalu jauh, lalu juga mereka tidak sudah sesuai dengan keadaan tuntutan zaman, dan juga mungkin saja kata-kata atau kalimat-kalimat kitab suci itu masih ada. Namun makna dan hikmah daripada yang ada di dalam kitab-kitab suci itu sudah tidak mulai sesuai dengan keadaan zaman. Nah, oleh karena itulah Islam, ya, dengan Al-Qur'annya itu telah turun sedikit demi sedikit akhirnya sampai kepada kesempurnaan. Di situ memberikan suatu ajaran yang paripurna. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, ya, perkara yang sederhana sampai perkara yang sangat menuntut banyak satu kesungguhan. Nah, di situ diperlihatkanlah. Jadi mulai dari keberkatan yang sederhana sampai keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Nah, jadi Allah Ta'ala telah mungkin saja karena telah mencabut keberkatan daripada kitab-kitab suci samawi sebelum Al-Quran datang. Nah, karena keadaan mereka kitab-kitab suci itu sudah rusak. Karena apa? Bercampur baur dengan falsafah, dengan tulisan tangan, dan pikiran-pikiran, dan penafsiran-penafsiran manusia. Jadi untuk kemudian Allah Ta'ala dengan rencananya itu menghimpun pengikut-pengikut agama itu dalam satu kancah, ya. Dan mereka yang dulu pernah berdiri di atas ketauhidan kemudian luntur, itu akan disatukan di bawah satu bendera, di bawah satu payung, di bawah satu keberkatan daripada kitab suci yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, kehidupan para sahabat itu telah menjadi contoh suri teladan. Ya, mereka yang tadinya bergelimang dengan dosa dan jauh dari iman, setelah mereka diisi dengan nur cahaya dan keberkatan itu, akhirnya mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, para sufi agama-agama yang terdahulu pun mulai tertarik, ya, dengan cahaya yang ada dipancarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan suri toladannya oleh Rasulullah SAW. Hajat Masih SAW tidak menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu ataupun isi kalimat daripada kitab suci ini. Tetapi ini hanya menyampaikan fakta dengan kenyataan bahwa mujizat-mujizat yang disampaikan Al-Quran itu tidak hanya berlaku ataupun menjadi terpenuhi di zaman Rasulullah SAW saja, tetapi ini akan terus berlangsung sepanjang masa. Jadi sesuai dengan keadaan dan yang dikehendaki oleh Allah SWT ini akan terpenuhi. Nah, jadi disinilah mula-mula kenapa orang-orang pengikut daripada agama yang lain itu mulai dia berpaling dari kitab suci mereka itu, kemudian mereka mulai menjauh dan bahkan mengolok-olok daripada kitab ini karena para pemikir, ya, itu mulai dia berpikir secara logika. Naluri mereka tidak sampai kepada keagungan Tuhan, keberkatan daripada apa yang dituntut oleh agama dan bagaimana para pahala dan keberkatannya itu. Nah, jadi dari sini yang berakibat mereka itu menjauh. Tetapi ajaran agama Islam yang penuh dengan
ajaran yang sesuai dengan fitrah ini akan menarik kepada mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat bahwa suatu urgensi daripada Al-Quran ini adalah supaya menghentikan semua kemusyrikan yang ada di dalam ajaran-ajaran agama yang terdahulu. Ya, karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditiru oleh manusia. Begitu juga ajarannya. Nah, oleh karena itu semua yang masuk ke dalam kitab-kitab suci ini akan dihentikan oleh Al-Quran ini. Makanya tidak ada satu huruf pun yang akan berubah di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ajaran-ajaran Al-Quran itu syariatnya sangat sederhana, ya, dan begitu mudah dikerjakan oleh setiap orang itu, sehingga Al-Quran ini siapa saja yang berusaha untuk mematuhinya, mengamalkan segenap ajarannya, petunjuk dan wasiat yang terkandung di dalamnya itu sedikit demi sedikit akan nampak satu penampilan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan rohani dan sifat-sifatnya itu. Dan kemudian ketika kita akan mulai mengenal dan ma'rifat dari mengenal di ajaran Al-Quran, lama-lama kita akan dapat melihat dari sifat-sifat dan wajah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu kemuliaan dan keagungan daripada Al-Quran, yaitu yang kedua adalah kita mulai bisa mendapat bimbingan, ya. Karena dari setiap surah, daripada ajaran-ajaran itu membimbing umat manusia dengan berbagai sifat, ya, ataupun potensi-potensi yang ada. Nah, jadi dengan contoh dan toladan daripada kehidupan manusia dan para nabi-nabi terdahulu ini akan dapat menimba ilmu dan manfaat daripada Alkitab suci itu. Nah, kita melihat yang kedua itu adalah setelah kita mulai mengenal Allah Ta'ala, itu mulai ada mengadakan satu takarub. Kalau Islam dengan melalui zikir, melalui sholat, melalui kita mulai ada pensucian diri, ibadah, ya, dan pengorbanan, itu semua adalah jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini mulai menjalin hubungan yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujizat yang ketiga selanjutnya itu adalah agama Islam itu adalah merupakan agama yang paripurna. Sehingga di dalamnya tidak ada satu rasa keraguan, kebimbangan, atau ada kontradiksi dan perselisihan di dalamnya itu. Permasalahan-permasalahan yang dulu pernah dialami oleh umat dan kaum-kaum terdahulu, itu untuk solusi dan jalan keluarnya itu yang dikehendaki oleh Allah SWT diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian itu dikatakan kitabun mubin, kitab yang nyata, ya. Jadi ad-dinu yusron, agama yang mudah ini dengan sesuai dengan fitrat manusia akan dapat terselesaikan. Nah, kemudian dikembalikan kepada fitrat itu, manusia kembali kepada fitrat, yaitu uns, cinta. Nah, jadi segala ketakaburan, kesombongan, kediktatoran atau radikalisme dan sebagainya itu ditiadakan. Karena disampaikan oleh Al-Quran itu manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sama. Ya. Jadi diturunkan para nabi ini supaya menghilangkan suatu kasta-kasta ataupun suatu perbedaan derajat dalam kehidupan manusia ini. Tetapi ketika mulai masuk ke dalam ranah agama, nah disitulah fastabiqul khairat, itu kita harus berlomba dalam kebajikan itu. Nah, selanjutnya kita melihat juga keistimewaan daripada Al-Quran ini adalah segala kalam dan firman-Nya itu jauh di luar daripada jangkauan dan kemampuan manusia. Nah, ketika sudah berta'alluq billah, Allah Ta'ala akan memperlihatkan suatu ikatan, yaitu jalinan hubungan, sehingga lambat laun mulai ada mutakallim dia. Jadi berkata-kata dan mulai berbicara lalu menyampaikan kabar suka dan peringatan, dan
ru'ya, mimpi dan mimpi yang benar juga. Nah, jadi di situ akan menjadikan suatu pancaran daripada sifat-sifat dan satu pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang mengadakan hubungan dengan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi untuk kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu ada perantara, ya, perantara seperti ada kita dengan memuja, dengan kita mengadakan sajian-sajian ataupun ibadah-ibadah rutin, ritual dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi di sinilah yang ditunjukkan bahwa kita menghadap Allah SWT dengan hati yang tulus dan menjalankan syariat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini suatu mujizat yang bagaimana Al-Quran itu menunjukkan jalannya, lalu bagaimana caranya, lalu segala keberkatan-keberkatan dan itu sempurnaannya juga ditunjukkan di sana. Selanjutnya dikatakan juga ini adalah ketika seseorang yang sudah mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat mimpi-mimpi yang benar. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa aku mengalami sendiri, ya, bahwa Allah adalah zat yang hidup dan memberikan firman, kalam dan berkata-kata dengan beliau. Bahkan beliau mengatakan lebih kurang 700.000 ya wahyu-wahyu dan mimpi-mimpi yang benar yang beliau terima, ya. Dan ini sudah banyak orang saya sampaikan kebenaran itu yang menjadi saksi. Dan ini sebagian sempurna di masa beliau, sebagian akan sempurna di masa yang akan datang dan juga sampai berlangsung sampai hari kiamat. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran, ya, bukan hanya terbatas kepada zamannya Rasulullah SAW, tetapi akan terus berlangsung sehingga hari kiamat. Nah, jadi keberkatan ini akan menjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, kita melihat di sini ada suatu ajaran kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisama tuti ukulaha kulahini bi'idni rabbiha. Jadi kalimat yang thayyib, kalimat yang indah, yang baik, yaitu seperti pohon katanya yang dia itu pohon yang subur, yang baik dia. Dan akan akarnya menancap ke bumi, batangnya juga berdiri dengan kokoh kuat, cabang rantingnya memberikan daun-daun dan memberikan bunga dan buah. Dan akan memberikan buah-buah yang segar sepanjang masa. Nah, jadi di sini Al-Quran itulah dia, ya. Jadi mulai dari perkara-perkara yang kecil yang sudah dikisahkan di dalam kisah umat-umat terdahulu itu diceritakan kembali di dalam Al-Quran ini supaya menjadi contoh. Nah, ini pun Rasulullah SAW mulai dari perkara-perkara yang kecil, sederhana, sampai perkara yang penuh dengan pelarangan terhadap perbuatan dosa dan pencegahan diri daripada pelanggaran terhadap syariat itu ditunjukkan. Nah, jadi di sini segala perkara kehidupan untuk manusia, ya, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, ya, hubungan antar negara dan sampai ke kesejahteraan dan hubungan yang baik, ya, bagaimana memecahkan perkara peperangan, itu semua termaksud di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini kullu barakatim min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan segala kebaikan itu ada di dalam Quran. Nah, ini disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, itulah jadi di dalam hal ini pendalaman tentang Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bagaimana suatu kitab yang mengandung kesempurnaan di dalamnya itu akan meliputi segala kepentingan hidup daripada tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang saya muliakan, sekarang kita masuk ke dalam segmen yang berikutnya, itu bagaimana kecintaan Hadrat Masih Maud SAW
dan keyakinan beliau yang sempurna, yang sangat dalam terhadap Al-Quran. Satu waktu beliau dikunjungi oleh orang Sikh, ya, Lala bin Singh dan juga Lekram, yang menyampaikan satu kabar ataupun satu pernyataan bahwa kitab Weda ini adalah merupakan kalam Tuhan. Beliau menyatakan, sampai saat ini saya belum bisa menyatakan ini sebagai kalam ilahi. Selama di dalam kitab suci ini memang bersih, murni, dan tidak ada tercampur dengan kemusyrikan, maka itu saya bisa mengakui sebagai kalam dan firman Tuhan. Nah, kemudian itu beliau tadi menceritakan bagaimana suatu revolusi yang besar terjadi di dalam dunia Arab yang begitu gelap tadinya, jauh daripada keimanan, ya. Padahal syariat sudah diturunkan berbagai agama itu. Nah, jadi disitulah beliau membuktikan bukan hanya untuk orang lain, tetapi beliau sendiri, ya. Maka beliau mengatakan banyak sekali, misalnya buku Sirajul Munir, ya. Ada 35 daripada wahyu-wahyu yang beliau jelaskan. Ini pengalaman saya 35 yang bisa diuji, ya, mulai dari yang sederhana sampai yang besar itu tentang wahyu-wahyu dan bisa diuji kebenarannya. Kemudian Hakikatul Wahyi misalnya, ya. Hakikatul Wahyi itu ada 120 contoh misal daripada wahyu-wahyu dari sekian ribu wahyu yang beliau terima bertahun-tahun itu. Nah, beliau menunjukkan aneka ragam wahyu dan bagaimana penyempurnaan dan pemenuhan daripada wahyu-wahyu itu. Nah, kemudian ada juga orang yang dia tuh sebagai orang yang ahlul Quran dan ahlul hadis. Bertengkar dua-duanya itu. Kemudian dijelaskanlah sebetulnya Quran lebih utama, baru kemudian sunnah dan juga hadis. Dan kemudian tuntunan itu adalah daripada wahyu. Nah, beliau menjelaskan di dalam Hakikatul Wahyi itu 120 jenis wahyu yang pengalaman beliau bagaimana tentang itu. Kemudian ada lagi satu buku yang beliau tulis, itu Tiryakul Qulub, ya. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk membersihkan hati. Karena untuk dapat menyelami, mengenal dan bisa mencintai Al-Quran itu harus jiwa yang bersih. Nah, jadi melalui Tiryakul Qulub itu beliau menjelaskan bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan supaya manusia dapat menjalankan semua ajaran sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan ini. Nah, selanjutnya daripada beliau membuktikan kepada dunia ini bahwa wahyu itu masih tetap terbuka, ya. Wahyu di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang tidak membawa syariat dan juga merupakan wahyu yang menjadikan pemenuhan nubuatan daripada nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah suatu pengalaman yang beliau tidak bisa sembunyikan, yang tidak bisa beliau simpan. Nah, ini khazanah yang diberikan oleh Allah SWT terbuka lebar di dalam tulisan-tulisan beliau dalam berbagai macam buku. Dan beliau mengadakan majelis irfan, ya. Orang-orang datang bertanya ataupun orang datang di sini dikumpulkan, ya, dan beliau sampaikan dalam bentuk leaflet, bentuk selebaran, dalam bentuk buku-buku, dalam pidato, ceramah, tabligh, dakwah, ya. Nah, ini bagaimana beliau menyampaikan ini tentang bahwa aku menjadi saksi bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam memiliki Tuhan yang hidup, ajaran yang hidup, dan nabi yang hidup juga dengan agama yang hidup. Nah, jadi di sini akhirnya buah daripada ajaran pada agama Islam itu membuahkan apa? Suatu kehidupan yang hakiki di dalam Islam ini. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan. Hadrat Masih Maud SAW menamatkan Al-Quran sampai ribuan kali. Dan ini bukan hanya omong kosong, tetapi beliau buktikan. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan itu betul-betul dapat memancarkan suatu cahaya kebenaran daripada Al-Quran. Jadi kita bersyukurlah di akhir zaman ini dengan dibangkitkannya beliau itu menghidupkan kembali Al-Quran. Hadirin hadirat yang saya muliakan, itulah sebagian kecil daripada uraian kali ini
yang berkaitan dengan kedudukan, urgensi, keagungan, dan tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Jadi tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana kecintaan Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, terhadap Al-Quran. Dan beliau menginginkan bahwa Al-Quran ini yang kata Rasulullah SAW akan tinggal nama, hanya tinggal tulisan dan jauh dari pengamalan. Ini dengan bimbingan Hajat Rasulullah SAW dari Allah SWT dan juga cahaya dari Rasulullah, itu dihidupkan kembali syariat Islam dan dihidupkan kembali karomah dan keagungan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Islam akan menjadi hidup dan jaya, dan manusia dengan jalan-jalan kehidupannya akan diterangi dengan cahaya yang hakiki daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.